Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat wat tullab wat talibat rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu ini dan akan kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini, melanjutkan dari pembahasan tafsir Juz'il Am atau tafsir Juz'is Salasin, tafsir juz 30, dan kita sudah sampai di surah Al-Balad dan sudah kita bacakan di pertemuan sebelumnya seperti yang disebutkan dalam atau yang dipaparkan di dalam buku panduan tafsir kita At-Tashil li Ta'wil Tanzil, dengan memaparkan 10 ayat pertama dalam surat Al-Balad, di awal surat Al-Balad. Dan sudah kita jelaskan pula makna kalimat per kalimat atau kata per kata beserta i'rab ringkasnya. Serta telah kita bacakan sebagian dari apa yang dijelaskan oleh penulis di sini dari beberapa makna kalimat yang perlu dijelaskan oleh beliau seperti hillun, kabad, lubadan, dan hadainahu najdain. Baik, kita akan lanjutkan. Selanjutnya akan kita bacakan apa yang beliau sampaikan di sini dengan metode soal wal jawab, dengan metode tanya jawab. Berikutnya kata beliau, Uzkur ba'dal ayati wal ahadith al-waridah fi fadli Makkah. Kata beliau, sebutkan sebagian dari ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keutamaan Makkah. Sebutkan sebagian ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keutamaan kota Makkah. Kata beliau, al-ijabah ala hadha as-su'al qad taqaddamat fi tafsir surat al-Baqarah. Jawaban tentang pertanyaan ini sebenarnya telah berlalu di dalam tafsir surat Al-Baqarah. Walakinna ra'ayna anna wad'aha huna al-yaq. Idh suratul balad fa aqulu mukarraran ma dzukira hunak. Akan tetapi kami melihat bahwa menyebutkannya di sini lebih utama lagi ketika surat ini ataupun surat Al-Balad aku katakan secara berulang sebagaimana disebutkan di sini. Maka akan aku sebutkan secara berulang di sini karena dalam surat Al-Balad ini dijelaskan juga secara khusus tentang Al-Balad. Yang dimaksud di sini adalah kota Makkah yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Jika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la uqsimu bihadzal balad,
dengan beberapa tafsiran para ulama tentang makna la pada awal surat Al-Balad tersebut. Apakah lamnya tersebut la zaidah ataukah la-nya di situ adalah la nafiyah. Taib. Maka di antara ayatnya kata beliau minal ayatil waridah fi hadza al-bab ma yali. Di antara ayat-ayat yang datang tentang keutamaan kota Mekkah. Di sini beliau menyebutkan beberapa ayat yang tidak kita bacakan semua, kita hanya menyebutkan beberapa ayat saja dan nama suratnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran. Qaulullah tabaraka wa taala, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkah mubarakan wa huda lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya rumah Allah taala yang pertama sekali dibangun untuk manusia yang ada di Bakkah, yaitu Mekkah, yang diberkahi dan petunjuk bagi seluruh alam. Di dalamnya ada tanda-tanda yang jelas, ada maqam Ibrahim. Siapa saja yang masuk ke dalamnya maka dia akan mendapatkan keamanan. Ini keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu ayat dari beberapa ayat yang lainnya tentang keutamaan kota Mekkah. Ayat yang lainnya bisa dilihat dalam surah Al-Qasas ayat 57, demikian juga dalam surah An-Naml ayat 91. Demikian juga dalam surat Quraisy ayat 3 dan 4. Dalam surah An-Naml ayat 91 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldah alladhi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin." Hanya saja aku diperintahkan untuk beribadah kepada Rabb pemilik negeri ini. Maksudnya al-baldah di sini adalah Makkah, yang telah dia sucikan, yang telah dia haramkan, dan baginya segala sesuatu. Aku diperintahkan agar aku termasuk orang-orang yang muslimin, yang pasrah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam surat Quraisy Allah taala berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaknya mereka beribadah menyembah kepada Rabb pemilik Baitullah ini, alladzi at'amahum min ju'in, yang telah memberikan mereka makan dari kelaparan, wa amanahum min khaufin, dan memberikan rasa aman kepada mereka dari ketakutan. Demikian juga dalam surah Al-Maidah ayat yang 97. Qauluhu ta'ala, "Ja'alallahu al-Ka'bata al-Baita al-Harama qiyaman lin-nas." Allah taala telah menjadikan Ka'bah sebagai rumah, sebagai tanah haram, qiyaman lin-nas, poros kehidupan bagi manusia, dengan tujuan untuk poros kehidupan bagi manusia. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yaru anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafu an-nasu min haulihim." Surah Al-Ankabut ayat 67. Tidakkah mereka memperhatikan bahwasanya kami telah menjadikan tanah haram itu penuh dengan keamanan, yang mana manusia saling merampas harta di sekeliling mereka. Ini pada waktu itu manusia kondisinya di sekeliling negeri itu ataupun kota Mekkah dalam keadaan saling merampok, saling merampas harta satu dan yang lainnya. Namun Allah Ta'ala mampu menjadikan tanah itu menjadi tanah haram yang dilarang di dalamnya melakukan kemungkaran, bahkan dilarang di dalamnya melakukan peperangan. Taib. Di dalam surah Al-Baqarah juga demikian, ayat 125, dalam surah Al-Hajj ayat 26, demikian juga di dalam surat At-Tin ayat pertama sampai ayat yang ketiga, dan dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-25. Silahkan dibaca masing-masing. Intinya telah kita bacakan beberapa ayat yang menunjukkan tentang fadlu Makkah, ya, keutamaan kota
Makkah. Ammal ahaditsu faminha, adapun di antara hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan kota Makkah, di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qauluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Ibrahim harrama Makkah wa da'alaha wa haramtul Madinata kama harrama Ibrahim Makkah wa da'autu laha fi muddiha wa sa'iha mislu ma da'a Ibrahim li Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Ibrahim telah menjadikan Mekah sebagai tanah haram dan mendoakannya, dan aku pun telah menjadikan Madinah sebagai tanah haram sebagaimana Ibrahim telah menjadikan kota Mekah sebagai tanah haram, dan aku pun telah mendoakannya pada mudnya. Mud ya ini takaran untuk menakar makanan pokok pada waktu itu, gandum dan semisalnya, kurma dan yang lainnya. Dan aku telah mendoakan Madinah agar diberkahi mudnya, sa'nya, semisal yang telah didoakan oleh Ibrahim terhadap kota Mekah. Ya, mud ataupun sa' ini ukuran ya takaran untuk menakar, bukan menimbang. Ya, ada wazan, ada untuk kail menakar. Atau kita saat ini menyebutnya liter ya, untuk kita itu liter, itu takaran liter. Air juga sudah di liter sekarang, bensin ukurannya liter, bukan kilo kayaknya. Takar. Taib. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum fathi Makkah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada saat penaklukan kota Mekah. Beliau berkata, inna hadzal balada harramahu Allahu yauma khalaqas samawati wal arda fa huwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan oleh Allah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Maka negeri ini adalah negeri haram dengan kehormatan Allah sampai datangnya hari kiamat. Wa innahu lam yahillal qitalu fihi li ahadin qabli, dan sesungguhnya tanah haram ini tidak dihalalkan untuk berperang padanya untuk seorang pun sebelumku. Wa lam yahilla li illa sa'ah min nahar, dan demikian pula tidak dihalalkan bagiku untuk melakukan peperangan di tanah haram ini kecuali sesaat di waktu siang. Ini sudah kita jelaskan kemarin ya. Ini khususan untuk Nabi, tafsiran dari firman Allah Ta'ala di awal surah Al-Balad, wa anta hillum bihadal balad, engkau halal, boleh ya Muhammad di negeri ini melakukan sesuatu yang dilarang bagi selainmu. Namun ini bukan secara keseluruhan waktu, tapi sesaat di waktu siang berdasarkan hadis ini. Walam yahil li illa sa'atan min naharin fahuwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah. Dan ini menjadi tanah haram dengan kehormatan Allah sampai datangnya hari kiamat. La yu'dadu syaukuh, tidak boleh durinya dipatahkan. Wala yunaffaru sayduh, demikian juga hewan buruannya tidak boleh diusir. Wala yaltaqitu luqatahu illa man 'arrafaha, tidak boleh memungut barang-barang tercecer di sana kecuali seorang yang ingin mengumumkannya. Wala yakhtali khalaha, dan tidak boleh merusak tumbuhannya ataupun rerumputannya. Qala Al-Abbas, berkata Al-Abbas, ya Rasulullah, illal ithkhir, wahai Rasulullah, bagaimana dengan ithkhir? Ya, ini rerumputan yang biasa mereka gunakan. Fa innahu liqainihim aw libuyutihim, karena rumput ithkhir itu biasa mereka ambil, mereka potong-potong, mereka olah untuk kebutuhan mereka, untuk rumah mereka. Faqala, maka beliau mengatakan illal ithkhir, kecuali rumput ithkhir atau tumbuhan ithkhir. Baik, ini dalil-dalil dari hadis yang menunjukkan keutamaan kota Makkah. Wa qala Abu Shuraih Al-Adawi radhiyallahu anhu li Amr ibn Sa'id wa huwa yab'atsul bu'uts ila Makkah. Abu Shuraih Al-Adawi radhiyallahu anhu, dia pernah berkata kepada Amr bin Sa'id ketika itu dia mengutus rombongan ke Mekah. Seraya dia berkata, "Idzan li ayyuhal amir," izinkan aku wahai amir,
an uhadditsaka qawlan qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghad min yaumil fath sami'tuhu udhunai wa wa'ahu qalbi wa absarathu 'ainai hina takallama bih. Ya, izinkan aku untuk menceritakan satu ucapan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat penaklukan kota Mekah. Aku telah mendengar ucapan itu dengan kedua telingaku dan telah aku fahami dengan hatiku. Aku lihat dengan kedua mataku ketika beliau mengucapkannya. Innahu hamidallaha wa asna alaihi. Sesungguhnya beliau pada waktu itu memuji Allah dan menyanjungnya. Tsumma qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Makkah harramahallahu wa lam yuharrimhan nas. Sesungguhnya kota Mekah telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana manusia tidak mengharamkannya. Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir ayasfika bihadaman. Tidak halal bagi seorang pun yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di tanah itu, yaitu di Makkah. Wala ya'didu biha syajarah, dan tidak boleh dia merusak pepohonannya di kota Mekah. Fa in ahadun tarakhasa bi qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu innallaha adina li Rasulillah wa lam ya'dzan lakum. Jika ada seorang meminta kekhususan rukhsah yang telah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Dibolehkan untuk beliau sesaat untuk melakukan peperangan, untuk melakukan pembunuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seorang yang meminta rukhsah sebagaimana rukhsah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqital, boleh berperang sesaat di waktu siang, faqulu, maka katakan innallaha adzina li rasulihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan rasulnya, walam ya'zan lakum, dan tidak pernah mengizinkan untuk kalian. Jadi untuk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap itu menjadi tanah haram mutlak. Ya, tidak ada pengecualian. Yang dikecualikan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun sesaat dari waktu siang. Wa inna ma'adzina li, dan sesungguhnya dia telah mengizinkan untukku fiha sa'atun min nahar. Dia telah mengizinkan untukku di kota Mekah tersebut sesaat dari waktu siang. Wa qad 'adat hurmatuha al-yaum, dan kehormatan dari kota Mekah tersebut kembali hari ini, kahurmatiha bil ams, sebagaimana kehormatannya sebelumnya. Falyablughi syahidul ghaiba, dan hendaknya orang yang hadir saat ini mengabarkan kepada yang tidak hadir. Ya, hendaknya yang hadir menyaksikan saat ini ucapan beliau pada waktu itu, hendaknya mengabarkan apa yang beliau sampaikan kepada yang tidak hadir. Antum juga yang hadir hari ini dan mengetahui tentang ilmu ini, maka sampaikan kepada yang tidak hadir. Taib. Nah, ini beberapa keutamaan dari keutamaan kota Mekah. Hada wassalatu bil Masjidil Haram, ini dan demikian juga keutamaan kota Mekah mengerjakan salat di Masjidil Haram. Ya, wassalatu bil Masjidil Harami ka'dilu mi'ata alf salatin fi ma siwahu minal masajid. Salat di Masjidil Haram itu menandingi 100.000 kali salat di masjid-masjid yang lainnya. Mi'atu alf salat, ini 100.000. Ya, 100.000 kali dibandingkan salat di masjid-masjid yang lainnya. Salat di sana. Wa bihil hajarul aswad, demikian juga di sana ada al-hajarul aswad. Al-hajarul aswad minal jannah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bahwa hajarul aswad itu adalah batu dari surga. Ya, sawwadathu khataya ibni Adam, yang membuat dia hitam adalah kesalahan dan dosa-dosa anak keturunan Adam, sehingga dia menghitam, dahulunya dia putih. Wa maqamu Ibrahim, di sana ada maqam Ibrahim, was Safa wal Marwah, di sana juga ada Safa wal Marwah dan yang lainnya. Baik.
Kemudian yang berikutnya kata beliau, itu tadi Fadlul Makkah, ya, di antara keutamaan kota Makkah dari beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, waddih al-murada biqaulihi ta'ala, jelaskan maksud dari firman Allah Ta'ala, wa walidin wa ma walada, dan demi ayah serta demi apa yang terlahir dari ayah, maksudnya dari keturunannya. Walaupun yang melahirkan adalah ibu, tapi untuk nasab keturunan yang dipakai adalah nama ayahnya, nasab ayah, bukan ke ibu. Apa makna firman Allah Ta'ala, wa walidin wa ma waladah? Jawabnya kata beliau, qala katsirun min ahlil ilm, sebagian besar dari ahlul ilmi mengatakan, atau kebanyakan dari ahlul ilmi mengatakan, innal murada bidzalikal walid, sesungguhnya yang dimaksud dengan walid ayah di situ, wa waladahu, dan apa yang terlahir untuknya, yang dinasabkan kepadanya. Tsumma ja'at lahum aqwal fi tahdidin minal walid wa man waladah. Kemudian datang pendapat-pendapat yang terbatas di dalam menjelaskan makna walid dan waman waladahu. Wa ma walad, ma di situ bermakna man, ya. Ma di situ bermakna man waladah. Faqala ba'duhum, sebagian ahlul ilmi mengatakan al-walid di sini yang dimaksud Adam. Yani la uqsimu biwalid, aku bersumpah dengan bapak. Ya, Allah Ta'ala bersumpah dengan seorang bapak. Yang dimaksud di sini adalah bapak yang pertama kali, bapaknya manusia, yaitu Adam. Wa ma walad, dan apa yang terlahir dari Adam, hum dzurriyyatuhu, yaitu anak keturunan Adam. Wa qala akharun, berkata yang lainnya, al-walid Ibrahim, yang dimaksud walid di sini Ibrahim. Sejumlah ulama juga mengatakan yang dimaksud walid di situ adalah Ibrahim, karena Nabi Ibrahim juga dijuluki bapaknya ahli tauhid. Ya. Bapaknya ahli tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa ma walad al-muradu bihi Ismail, dan apa yang lahir darinya yaitu Nabi Ismail yang dimaksud. Wa qala al-akharun, berkata yang lainnya, al-walid Ibrahim wa ma walad dzurriyyatuhu. Yang dimaksud walid di situ Ibrahim, dan wa ma walad adalah dzurriyyatuhu, maknanya adalah anak keturunannya. Wa qala akharun, berkata yang lainnya, al-walid Ibrahim wa ma walad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya makna walid di situ Ibrahim, dan yang terlahir darinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhtara qaumun at-ta'mim, ada satu kaum yang memilih secara makna umum saja. Artinya umum, siapa saja yang dinyatakan sebagai bapak, ya itulah umum. Faqala At-Tabari rahimahullah, demikian juga Al-Imam At-Tabari rahimahullah berkata, was-shawab minal qaul fi dzalika ma qalahu alladziina qalu innallaha aqsama bikulli walidin wa waladah. Bahwa yang benar adalah pendapat orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan setiap bapak dan anak keturunannya. Tidak dikhususkan harus bapaknya siapa ataupun nabi siapa. Lianna Allah amma kulla walidin wa ma walad, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan secara umum setiap walid dan apa yang terlahir darinya. Wa ghairu jaizin ay yakhussa dzalika illa bihujjatin. Tidak boleh dikhususkan hal itu kecuali dengan hujjah, bukti yang nyata. Yajibu taslim laha min khabarin au aqlin, yang mewajibkan untuk menerima hujjah tadi, baik berupa khabar ataupun akal. Ya, harus diterima kalau memang datang dengan hujjah, ya, datang dengan hujjah, dengan dalil yang kuat. Wala khabarin bi khususi dzalik, tidak ada khabar yang mengkhususkan harus siapa yang dimaksud walid itu, tidak ada khabar. Wala burhan yajibu taslim lahu bi khususi, dan tidak ada petunjuk yang wajib kita tunduk menerimanya secara khusus. Wa huwa ala umumihi kama ammah, maka dihukumi sesuai dengan keumumannya sebagaimana yang telah diumumkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam.
yang telah diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya. Taib. Wa naha akharuna min ahli ilmi manhan akhar faqalu al-walid alladhi yalid wa ma walad al-akir alladhi la yalid wallahu a'lam. Ada sejumlah ulama yang lainnya, ahlul ilmi yang lain menempuh jalan yang lain, pendapat yang lain. Mereka mengatakan yang dimaksud al-walid yakni alladhi yalid, yang terlahir, wa ma walad al-akir alladzi la yalid, yang melahirkan dan yang tidak melahirkan. Al-walid adalah yang mampu melahirkan, wa ma walad yakni al-akir, al-akir yang tidak punya keturunan. Nah, ada yang memaknai demikian. Jadi wa walid wa ma walad, ini al-walid maksudnya yang punya keturunan, bisa punya keturunan, dan wa ma walad yang tidak punya keturunan, yang tidak bisa punya keturunan. Taib, wallahu a'lam bishawab. Ini sebagian penjelasan dari beliau tentang makna wa walidin wa ma walad. Berikutnya kata beliau, uzkur tarfan min hadzal kabad alladzi khuliqal insanu fihi. Sebutkan sedikit makna kabad. Apa al-kabad? Yang mana manusia diciptakan dalam keadaan al-kabad. Apa kemarin makna kabad? Masyaqqah, ya, al-ana wal masyaqqah wal juhd. Bagaimana disebutkan oleh beliau di sini? Hadzal kabadu kama qaddamna huwa al-ana wal masyaqqatu wal juhd. Bahwa makna al-kabad, ya, laqad khalaqnal insana fi kabadin. Insan telah kami ciptakan, sungguh insan kami ciptakan dalam keadaan kabad. Sudah kami jelaskan sebelumnya, maknanya adalah al-ana, bersusah payah, wal masyaqqah, ada kesulitan, al-juhd, jahdu atau al-juhdu, harus mengerahkan kemampuan. Nah, itulah dia manusia. Kita sebagai orang yang beriman harus paham itu. Jangan mudah putus asa. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam kondisi kabad. Ya, harus bersusah payah untuk meraih sesuatu, harus menanjak. Ya, sebagian juga mengatakan kabad itu yakni yukabid, usaha untuk menanjak. Gimana? Ketika Anda melewati sebuah jalan yang naik. Sulit atau mudah? Lebih mudah kalau melewati jalan yang menurun, tinggal berguling-guling aja. Ya, kalau menanjak itu memang capek, membutuhkan usaha, kerja keras dan tenaga yang kuat, harus ya mengerahkan tenaga. Badlul juhd. Baik. Wa qad lakhasa al-Qurtubi dzalika, dan Imam Al-Qurtubi memberikan talkhis, ringkasan. Faqala, dia berkata, qala ulamauna, ulama-ulama kita berkata, awwalu ma yukabidu, awal pertama kesulitan yang dirasakan oleh seorang insan, qat'u surratih, mulai dipotongnya tali pusarnya. Nah, ini dia. Ya, ini kesulitan pertama yang dirasakan ketika insan lahir di dunia. Apa itu? Dipotongnya tali pusar. Antum merasa enggak tali pusar dipotong waktu itu? Enggak ingat ya? Tapi ini kata beliau, yaitu kesulitan yang pertama kali dirasakan insan ketika dia lahir, mulai dipotong tali pusarnya. Tuh, nah gitu ya, menangis dia, berteriak. Nah, itu sudah susah. Namanya nangis. Mana ada bayi lahir itu ketawa-ketawa. Berarti apa? Susah ya, kabad. Dia mengalami kesulitan. Nah, ini kata beliau. Tsumma idza qumita qimaton wa syudda ribaton, ketika dia sudah lahir diberikan kimat di bedong itu ya, kayak di bedong ya. Wa syudda ribaton, diikat. Ribat itu maksudnya diikat. Ya kan? Begitu anak bayi kalau lahir kan? Lahir, potong tali pusarnya kemudian diikat. Susah enggak itu? Iya kan, kesusahan diikat. Nangis ya gitu, di bedong, diikat. Yukabidud dayiq wa ta'ab,
Kemudian insan itu akan merasakan kesusahan dengan kesempitan, kecapean. Tsumma yukabidu al-irtida'. Kemudian kesulitan ketika menyusui. Ya, nyusui semua kan? Hah? Sama ibunya, irtida', radha'ah. Walau fatahu ladha'a, kalau sekiranya dia tidak menyusui maka bisa, ya dia akan kehilangan. Lau fatahu ladha'a, ketika seorang bayi itu ya enggak dapat susu, itu kan kecariannya gitu ya. Nangis, kecarian dia, mau nyusu. Tsumma yukabidu nabatu asnani. Kemudian insan itu akan merasakan kesusahan yang masih bayi tadi ketika tumbuh gigi, nangis, demam. Ya enggak? Begitu anak-anak biasanya. Ya, antum juga mungkin. Ketika masa kecilnya tumbuh giginya itu nangis, bahkan sebagian itu demam yang membuat bingung orang tuanya. Wa taharruku lisanihi, mulai bergerak lisannya. Tsumma yukabidu al-fitam, kemudian dia mengalami kesusahan lagi yaitu dengan al-fitam. Yaitu al-fitam masa sapih ya, selesai masa menyusuinya, harus pisah dari ibunya. Ya, pisah dari susuan ibunya, itu mulai lagi susah lagi. Biasa nyusu disuruh ndak nyusu, itu susah. Alladzi huwa asyaddu minal litam, yang mana itu dirasakan oleh insan lebih sakit daripada tamparan. Itu sakit sekali rasanya itu ketika seorang anak dipisah dari susu ibunya. Antum aja enggak ingat sekarang. Kalau dulu itu ya susah sekali itu, nangis. Sampai-sampai sebagian ibu ya semacam membuat ya tindakan-tindakan yang membuat si anak tadi tidak suka lagi nyusu gitu ya. Itu lebih sakit dirasakan anak tadi daripada tamparan. Tsumma yukabid al-khitan, kemudian dia merasakan kesusahan lagi dengan di khitan. Sakit enggak di khitan? Ya, nangis, berdarah. Wal auja' wal ahzan, demikian juga manusia merasakan ya al-auja', ya ini sakit demi sakit dilewati. Sakit ini, sakit itu, ahzan, kesedihan demi kesedihan, sedih yang berganti, silih berganti, sedih karena ini, sedih karena itu. Ada saja hal-hal yang membuat manusia bersedih dan membuat dia sakit. Sakit kepalanya, sakit tangannya, sakit lehernya, sakit kakinya, bergerak dikit, ya. Kemudian tulangnya ini, uratnya terlilit dan banyaklah. Sedih karena ini, sedih karena melihat itu, sedih karena tertimpa ini, sedih karena ada yang mengatakan begini, sedih karena itu, dan seterusnya. Al-auja' wal ahzan. Tsumma yukabidu al-muallim wa saulatuhu. Ya, kemudian seorang insan itu akan merasa bersedih, kesusahan atau kesulitan. Ya, ini al-muallim wa saulatuhu. Kesulitan seorang muallim ya, yang dia mengajarkan murid-muridnya, mengajarkan insan tadi. Jadi seorang muallim itu sulit ya, seorang guru itu kesulitan. Antum nanti yang cikal bakal menjadi guru itu tidak mudah untuk memberikan pelajaran dan pengajaran adab, al-muaddib wa siyasatuh. Seorang muaddib juga itu akan mengalami kesusahan ya untuk mengajarkan adab. Kan tidak gampang mengajarkan adab pada manusia. Ya, tidak gampang dan tidak mudah. Memberikan pelajaran kepada manusia itu tidak mudah. Yang awalnya dia tidak tahu, kemudian dia bisa mengetahui ilmu. Kesulitan. Wal ustad wa hibatuhu, demikian juga seorang ustad. Tsumma yukabidu syughlut tazwij wa ta'jil fihi. Kemudian dia merasa kesulitan, kesibukan untuk menikahkan, segera untuk menikah. Nah, itu urusan, banyak urusan. Sini beliau menyebutkan berbagai macam urusan. Tsumma yukabidu syughlul aulad wal khidam wal ajnad. Tsumma yukabidu syughlud duar wa binaul qusur. Ini kesibukan-kesibukan ngurus anak, pembantu, tentara, ya, pasukan. Sibukan mengurus kampungnya, desanya, rumahnya, membangun istana,
tsummal kibara wal harama, kemudian dia pun tua. Ringkasnya gitu ya. Kemudian dia pun tua dan pikun. Nah, itu dia. Kita lihat sebagian manusia ada yang tua, dan sebagian orang tua kita ada yang sudah tua dan ada yang sudah pikun. Wa dha'fur rukbah wal qadam, lututnya mulai melemah. Ya, demikian juga telapak kakinya mulai melemah, sulit untuk berdiri. Terjadi pengapuran di lututnya, harus disuntik, kan begitu sekarang. Terjadi pengapuran sehingga sulit berdiri, sulit jalan. Fi masaib yaksuru ti'daduha, demikian juga musibah-musibah yang berbilang yang banyak. Wa nawaib yatulub iraduha, demikian juga membutuhkan pengganti-pengganti yang berkepanjangan. Min suda'ir ra'si, sakit kepala. Wajul adras, sakit gusi. Waramadul ain, mulai sakit matanya, keluar ya ramat, itu sakit mata. Wa ghamuddain, dililit hutang. Waj'us sin, sakit gigi. Wa alamul udhun, sakit telinga. Wa yukabidu mihanan fil mali wan nafs, kemudian dia kesulitan untuk mendapatkan berbagai macam kesulitan berkenaan dengan harta dan diri. Mislud darbi wal habsi, semisal kena pukulan ataupun di penjara, ditahan. Wala yamdi alaihi yaumun illa yuqasi fihi syiddah, tidaklah berlalu satu hari bagi seorang insan melainkan dia akan menghadapi kesusahan. Wala yukabidu illa masyaqqah, tidaklah dia berusaha kecuali dia dapatkan kesulitan. Tsummal maut ba'da dzalika kullih, kemudian berujung kepada kematian setelah itu semua. Ya, inilah kesusahan dan kesulitan, susah payah kerja keras yang harus dialami oleh manusia dan berujung kepada al-maut, ya, ujung-ujungnya meninggal dunia. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri, itu tidak bisa kita benci, tidak mungkin kita membenci hal tersebut, dan itu yang harus dialami oleh manusia. Tsumma mas'alatul malak, setelah meninggal juga enggak selesai ternyata. Ya, setelah mati dikuburkan, apa yang terjadi? Mas'alatul malak, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, ditanya lagi. Munkar dan Nakir. Wa dhaghtatul qabr wa zulumatuhu, enggak sampai di situ. Setelah ditanya, akan ada namanya himpitan kubur, akan ada namanya kegelapan di alam kubur, fitnah kubur, pertanyaan di alam kubur. Tsummal ba'tsu, dan tidak selesai sampai di situ. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Nah, itu alhamdulillah yang dapat nikmat kubur. Ya. Tapi setelah itu belum selesai. Tsummal ba'ts, setelah itu dibangkitkan dari dalam kubur. Ya, wal 'ardu 'ala Allah, kemudian dihalau, dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ila ay yastaqirra bihil qarar, sampai diputuskannya keputusan, imma fil jannah au imma fin nar. Apakah dia di surga ataukah dia di neraka. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan kabad. Walau kana al-amru ilaihi lamakhtara hadhihi syada'id, kalaulah urusan ini hanyalah untuk insan, maka tidak mungkin ya insan itu memilih kesulitan-kesulitan ini. Wa dalla hada ala anna lahu khaliqan dabbarah, ini menunjukkan bahwa manusia itu punya pencipta yang mengaturnya. Wa qada alaihi bihadhil ahwal, yang memutuskan baginya keadaan-keadaan ini. Falyamtasil amrah, maka laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Yang terpenting bukan memikirkan kesusahan itu, tapi yang terpenting bagaimana melaksanakan perintah pencipta manusia, perintah Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita ketahui kesulitan ini akan dilewati oleh manusia, ya, bersama dengan itu kita juga harus pahami Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi hamba-hamba yang Dia kehendaki. Fa inna ma'al usri yusra. Kemudian berikutnya kita selesaikan dikit lagi. Berikutnya kata beliau, waddih makna qaulihi ta'ala, jelaskan makna firman Allah Ta'ala, yahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Nah, ini aslinya kemarin sudah kita jelaskan ya. Ya, an-nya itu apa? Yahsabu an la yaqdiru. An-nya itu apa?
Lupa. Ada yang ingat? Lupa ingatan semua. An-nya itu apa? Penjelasannya. An apa itu? Jika an mukhaffafah, annahu itu aslinya. Lupa. Ya. Ayahsabu annahu la yaqdiru alaihi ahad. An yang diringankan, annahu. Annal hu-nya kembali ke insan. Ayahsabu annahu la yaqdiru alaihi ahad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah insan itu mengira bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya? Apa maknanya? Wallahu a'lam, kata beliau. Al-ma'na wallahu a'lam, ayahsabu dzalikal insan alla yakhlibahu wa yakharahu wa yu'aqibahu ahadun. Apakah insan itu menyangka ataupun mengira bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya, menguasainya dan memberikan balasan kepadanya? Itu maknanya. Apakah dugaan insan seperti itu, bahwasanya tidak ada seorang pun yang menguasainya, membalas perbuatannya, menjatuhkan hukuman kepadanya? Ada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia kira enggak ada seorang pun. Jangan dikira bahwa manusia itu tidak ada yang menguasainya sesuatu pun. Ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan ayahsabu an la yastati'a ahadun ay yughayyira ahwalahu wa ma 'alaihi minal quwwati wasyiddati ila ad-du'fi wal khur. Apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada satupun yang mampu untuk merubah keadaannya, yang awalnya dia kuat kemudian menjadi lemah? Ada. Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mampu untuk merubah keadaan insan yang awalnya dia lemah, kemudian dia mencapai puncak kekuatannya, kemudian setelah itu melemah lagi. Ya, puncak kekuatan insan itu kalau dia laki-laki itu mencapai 40. 30 ke atas, itu dia. Memang matang-matangnya sampai 40. 40 naik ke atas sudah mulai turun lagi. Ya, mulai turun lagi sampai 60 dan jadi begitu. Itu penelitiannya. Jadi dia puncaknya itu di 40 umurnya untuk laki-laki. Ya, di antara 30. Maka manfaatkan umur. Taib. Kemudian Allah Ta'ala membuat dia tua kembali, lemah kembali. Sebagaimana dulu awalnya dia lahirkan lemah lagi, kemudian dia tua akan melemah lagi. Wa ma huwa wajhu qawlihi ahlaktu malan lubada. Apa makna firman Allah Ta'ala ahlaktu malan lubada? Zahir wallahu a'lam anna lidzalika wajhan. Bahwasanya hal itu ada dua sisi maknanya. Ahlaktu malan lubadan. Maknanya apa? Aku membinasakan hartaku dengan jumlah yang banyak. Maknanya apa? Yang pertama, annal kafira yaz'amu li ikhwanihil kafarah annahu anfaqal katsira fi adawati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makna ayat itu maksudnya orang kafir mengira teman-temannya sesama orang kafir bahwa apa yang mereka infakkan berupa harta itu yang sangat banyak untuk memusuhimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka kira. Ya, mereka kira bahwasanya orang kafir itu mengira bahwa sesama mereka orang-orang kafir telah menginfakkan harta yang banyak, malan lubada, untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW. As-tsani, makna yang kedua, annal munafiqa yaz'amu anna anfaqa amwalan katsirah linasratid din. Ya, ini dugaan orang-orang munafik bahwa apa yang telah mereka infakkan berupa harta yang banyak tadi adalah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak sama sekali. Fal yudrik hadza wa dzaka wa anna Allah yarahuma wa yuhasibuhuma ala ma sana'a wa fima anfaqa. 6. Jadi dua tafsiran ya. Ahlaktu malal lubada maksudnya orang kafir. Ya, mereka menduga bahwasanya mereka telah mengeluarkan harta yang banyak tersebut untuk memusuhi Nabi Muhammad, dan demikian juga ayat ini berlaku untuk bisa juga untuk orang munafik yang mengira harta yang mereka keluarkan adalah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala.
Baik, berikutnya waddih makna qaulihi ta'ala, jelaskan makna firman Allah Ta'ala, ayahsabu allam yarahu ahadun. Apakah insan itu mengira bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya? Jawabannya al-ma'na wallahu a'lam. Maknanya Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Ayadhunnu hadzal ladzi yaz'amu annahu anfaqa malan katsiran anna ahadan lam yattali' alaihi wa ya'lam ma yasna'. Apakah orang ini mengira atau manusia itu mengira, menyangka bahwasanya apa yang dia infakkan berupa harta yang banyak, tidak ada seorang pun yang melihatnya dan mengetahui apa yang dia perbuat? Nah, itu maknanya kata beliau, bahwa apakah insan itu mengira harta yang sudah dia keluarkan tadi enggak ada seorang pun yang mengetahuinya, melihatnya? Ada. Allah Ta'ala yang melihat apa yang dia lakukan, apa yang dia infakkan dalam jumlah yang besar, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga seorang mukmin ataupun mukminah jangan pernah ragu ketika dia melakukan kebaikan walaupun tidak diketahui oleh orang lain. Justru menyengaja agar orang lain tahu amalan kebaikan kita ini berpotensi jatuh kepada riya, sum'ah. Ya, justru jangan khawatir ketika tidak ada yang mengetahui kita melakukan kebaikan. Walaupun orang-orang enggak tahu, maka Allah Ta'ala mengetahuinya. Berikutnya, ma huwa wajhu itba'i qaulihi ta'ala ayahsabu an lam yarahu ahad biqaulihi alam naj'al lahu 'ainain. Apa maknanya diiringinya ayat ayahsabu an lam yarahu ahad kemudian diiringi dengan alam naj'al lahu 'ainain. Lidzalika wajhan, ada dua sisi kata beliau. Yang pertama, annahu in anfaqa faqad a'tainahu ni'aman awsa'a mimma anfaqahu. Makna yang pertama bahwa jika seorang insan berinfak, maka sungguh kami akan memberikan balasan kepadanya berupa nikmat-nikmat yang lebih luas dari apa yang telah dia infakkan. Ini dia. Ya, makanya digandingkan ayahsabu allam yarahu ahad alam naj'al lahu ainain. Maknanya itu. Jika seorang insan berinfak, maka kami akan berikan balasan yang lebih luas lagi daripada apa yang telah dia infakkan. Faqad ja'alna lahu ainain, maka sungguh kami telah menjadikan baginya dua mata, lisan dan dua bibir. Atsani, makna yang kedua, annana ja'alna lahu ainain wa lisanan wa syafatain tashhadu alaihi yaumal qiyamah bima sana'a wa takallama. Makna yang kedua bahwa kami telah menjadikan bagi insan itu ada dua mata, ada lidah, lisan, ada dua bibir yang nanti akan bersaksi untuknya pada hari kiamat dengan apa yang telah dia perbuat dan apa yang telah dia ucapkan. Jadi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sulit dan tidak susah untuk mencari saksi, karena ada kondisi dan keadaan manusia yang tidak diketahui oleh orang lain. Dia berbuat tapi orang lain gak ada yang tahu. Ya, mungkin seorang insan berpikir siapa yang akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat, sementara tidak ada yang melihat dia berbuat sesuatu. Maka Allah Ta'ala mampu untuk menjadikan kedua matanya menjadi saksi, lisannya menjadi saksi, ya, bibirnya menjadi saksi, tangannya menjadi saksi, dan semuanya dengan kehendak Allah akan memberikan saksi apa yang dia perbuat di saat orang-orang tidak menyaksikannya. Taib, terakhir, waddih makna qaulihi ta'ala, jelaskan makna firman Allah Ta'ala, wa hadainahun najdain, dan kami memberikan kepada insan petunjuk dengan dua najd. Ya, sudah kita jelaskan makna najd secara bahasa. Apa makna najdun? Satu. Apa makna najd? Daratan yang tinggi atau thariq, ya, jalan yang ditempuh. 6. Wa hadainahu najdain wal ma'na wallahu a'lam awdahna lahu tariqal khair. Kami sudah menjelaskan bagi insan mana jalan kebaikan, wa tariqasy syarr. Demikian juga kami telah jelaskan mana jalan keburukan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna hadainahus sabil imma syakiran wa imma kafura. Dalam surah Al-Insan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan petunjuk kepada insan berupa sabil, berupa jalan. Ada yang bersyukur terhadap petunjuk Allah berupa jalan lurus tadi, ada yang mengingkari, tidak mau mengikuti jalan yang
lurus. Wan najdu huwa at-tariqul murtafi'. Aslinya najd adalah sebuah jalan yang dia agak tinggi. Awil akhidu fil irtifa', ataupun seorang yang mengambil di tempat yang tinggi. Baik. Ya, cukup mungkin sampai di sini. Untuk tafsir surat Al-Balad ayat 1 sampai 10 sudah kita selesaikan. Penjelasan atau tafsir yang disebutkan oleh penulis di sini, insyaallah nanti kita sambung di ayat berikutnya. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.